kita lihat bersama. Gereja Katolik merupakan bagian tak terpisahkan dari Indonesia. Gereja Katolik Indonesia menerima Pancasila sebagai asas kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pada awal pendirian negara Republik Indonesia, Gereja Katolik aktif ikut sertakan dan mendukungnya. Insinyur Albertus Siajega Pranata adalah uskup pribumi pertama di Indonesia. Beliau berani membela umat dan menjadi penengah untuk mencapai gencatan bersenjata. Ia juga berdiri di belakang Republik Pemimpin Soekarno-Hatta. Dengan dukungan ini, Vatikan adalah negara Eropa pertama mengakui kemerdekaan negara Republik Indonesia. Beliau menyatakan bahwa sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, merupakan jaminan sepenuhnya bagi kebebasan memeluk agama. Satu seruan yang terkenal dari beliau kepada umat Katolik yaitu menjadi umat yang 100% Katolik dan 100% Indonesia. Insinyur Darmatmotjo, Kardinal kedua dari Indonesia, mengamini nilai-nilai Pancasila selaras dengan terang iman Katolik. Bagi beliau, menghayati hidup berbangsa dan bernegara dengan terang Pancasila berarti merujuk pada hukum cinta kasih. Dengan kata lain, melaksanakan dan mengamalkan Pancasila bagi umat Katolik Indonesia dapat dijadikan perwujudan konkret penebusan dan penyelamatan. Hal ini selaras dengan sabda Tuhan dalam Injil Matius bab 22 ayat 21. Dengan demikian, orang Katolik di Indonesia terpanggil sebagai warga negara untuk menjalankan kewajiban terhadap pemerintah dan sebagai seorang beriman untuk mengabdi kepada Allah. Selain itu, Kardinal Ignatius Suharyo merupakan Kardinal Indonesia sekarang. Beliau menegaskan juga keselarasan nilai-nilai Pancasila dengan terang iman Katolik dan Pancasila turut mendukung pertumbuhan iman Katolik. Tentang relasinya dengan negara, beliau mengutip pernyataan dari dokumen KWI yang berjudul Umat Katolik Indonesia dalam Masyarakat Pancasila. Dalam dokumen ini, beliau menegaskan tentang beberapa hal penting. Pertama, Pancasila merupakan kesepakatan dasar berbangsa Indonesia. Kedua, nilai-nilai kemanusiaan luhur yang terkandung dalam Pancasila terdapat juga dalam ajaran gereja. Ketiga, Pancasila merumuskan nilai-nilai dasar manusiawi sehingga dapat disebut sebagai pandangan hidup yang mendasari. Keempat, dalam terang iman Katolik, Gereja Indonesia menerima Pancasila. Di sini umat Katolik tidak merasa dibebani, melainkan dapat menjalankan kerjasama yang baik serta dapat tambahan dukungan dan bantuan dari NKRI. Dan kelima, Gereja Katolik sangat menghargai Pancasila karena keyakinan akan nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya, yang perlu dihayati dan diamalkan secara terbuka. Selain itu, beliau juga mencetuskan Rosario Merah Putih. Pada awalnya, doa ini merupakan bentuk devosi pribadinya yang diangkat menjadi devosi yang sifatnya sosial dan berdampak pada kehidupan nyata. Berdoa Rosario Merah Putih menjadi salah satu ungkapan cinta umat beriman kepada tanah air. Nah, saudara-saudari, berdasarkan pemikiran dan para pemimpin KWI, kita dapat melihat beberapa pandangan Gereja Katolik Indonesia terkait dengan ideologi Pancasila. Pertama, Pancasila selaras dengan ajaran iman Katolik. Kedua, Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara yang terbaik dengan situasi bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia dewasa ini. Ketiga, Pancasila penuh dan harus terus-menerus diajarkan dan diamalkan serta diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia sebagai landasan pemersatu. Oleh karena itu, mari kita bersama semangat untuk ikut membangun masyarakat dalam naungan nilai-nilai Pancasila dengan aktif dan positif, serta menjadi umat yang 100% Katolik, 100% Indonesia.